Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 12 ya. Ini kita akan jawab komentar dari teman kita ya. Baik, teman-teman, ini ada komentarnya. Bahas kerjasama antara TPMA dan KKGI ya. Mohon maaf ya, baru dibales. Baru udah berapa hari gitu baru dibalas sekarang ya. Baik, teman-teman, ini menurut pandangan saya, teman-teman ya. Mungkin cara pandang orang-orang kan berbeda-beda. Kalau saya cara pandangnya emang pendekatannya pinginnya lebih simpel aja, teman-teman gitu ya. Ini adalah berita yang dikeluarkan oleh TPMA dan KKGI ya. Kita akan mengutip dulu berita dari IDX Channel ya. Ini media resmi ya, yang punya IDX gitu kan. Nah, judulnya gini teman-teman nih. Bentuk perusahaan patungan TPMA KKGI berpotensi raup tambahan laba hingga 7,6%. Jadi ini si TPMA sama KKGI kan bikin kerjasama patungan ya. Nah, dia untuk memberikan daya gedor kali ya, daya gedor untuk mendapatkan keuntungan ya bikinlah perusahaan berdua gitu kan. Masing-masing 50% 50% di sini itu ya. Nah, ini joint venture bernama PT Transbahtera Pioner atau TBF ya di sini, TBP ya. Jadi si KKG sama TPMA ini bikinlah perusahaan TBF ya, joint venture dengan gabungan sama-sama menyetorkan nilai 50% 50% gitu ya. Nah, ini diharapkan gitu ya, joint venture ini menghasilkan laba sekitar 7,6%-an gitu ya. Ini mungkin bisa beroperasinya itu ya tahun 2025 gitu ya. Mungkin dapat keuntungannya kan sekitar tahun 2026 mungkin gitu ya. Atau sembari tahun berjalan dah ya. Karena ini proyeknya itu pembelian kapal aja kuartal 1 tahun 2025 ya. Nih. Yakni terdiri dari 2 kapal pada kuartal 1. Jadi beli dulu 2 kapal nih ya, kuartal 1-nya nih. Dan 4 kapal pada periode kuartal 2. Jadi antara kuartal 1 kuartal 2 baru beli kapalnya gitu kan. Berarti kan nanti mungkin yang kuartal 1 sudah beroperasi gitu kan dengan 2 kapal dapat keuntungan sekian gitu kan. Diproyeksikan satu kapalnya sekitar 1 miliaran kan. Nih, pendapatan per set sebesar 1,1 miliar gitu per bulannya. Ya mudah-mudahan benar sebagai asumsinya bisa mencapai 7,6% ya. Ya kalau 7,6% dibagi 2 mungkin keuntungan ya, kalau dia emang menerapkan saham yang sama mungkin seperti itu ya, dibagi 2 juga gitu kan. Jadi modalnya bagi 2 berarti keuntungan juga dibagi 2 gitu kan. Nah, menambah potensi kemana gitu kan. Ya kalau istilahnya kalau dividen pemburu dividen hunter ya mungkin akan berimbas kepada dividennya gitu kan. Semakin banyak laba yang masuk gitu kan, berarti kan si dividennya pasti bertambah gitu kan. Sedangkan KKGI sendiri dia kan bagiin dividen gitu ya, per tahun ini aja 50 perak gitu ya, atau setara dengan 9,4% gitu ya. Kita cek deh, ini berkaitannya pasti dengan dividen teman-teman. Kalau urusan laba dengan laba karena dia bagian dividen. Nah ya, jadi dividen dulu nih. Nah, dividennya itu 15 perak, dan sekarang tahun 2024 juga dibagiin lagi, tahun 2025 nih dapatlah 15 perak nih nanti tahun 2025 ya. Ada lagi 15 perak nih untuk KKGI ini ya. Untuk 2024 kan 50 nih, kalau 50 perak ya. Ini tumben-tumben dua kali nih. Ini juga 50 perak juga lumayan teman-teman, karena semenjak tahun berapa nih? Tahun 2016 ya. Ini yang terbesar teman-teman ya. 50 perak nih satu tahunnya. Ada 2 kali 25 nih. Nah, ini adalah 50 perak itu terbesar selama dari tahun 2006. Kalau yang lain kan ada sekitar 200. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa lah gitu istilahnya si KKGI ini untuk tahun depan bisa membagikan lagi dividennya gitu ya. Lebih besar lagi daripada 50 perak gitu kan. Bahkan tahun 2025 aja terakhir di tahun 2024 ada tambahan 15 perak, padahal kan di sininya hanya tidak TTM gitu ya. Sebentar ya. Biasanya sini kan kalau istilah bagiin dividennya suka ada TTM gitu di sini ya. Nah, di sini nih TTM-nya, dividen TTM kan ini 55, berarti kan harusnya udah habis ya. Ternyata ditambahin lagi 15 perak untuk tahun ini, tahun 2025 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk KKGI aja mungkin bisa menambah daya gedor untuk laba usahanya, ya bisa nambah juga untuk dividennya. Jadi ini
sangat diuntungkan gitu bagi pemegang sahamnya ketika yang dividen, pemburu dividen gitu kan. Ini menjadi kesempatan teman-teman ya buat teman-teman yang punya saham, saya pingin dividennya, mungkin bisa langsung nyicil dari sekarang gitu, tinggal otak-atik aja. Tahun ini aja dia bagiin 50 perak plus 15 perak ya per tinggal 3. Jadi tanggal 30 Desember itu dia bagiin dividen lagi. Nah, kita untuk cek untuk TPMA kita cek untuk dividennya berapa, dia bagiin dividennya berapa, pernah libur nggak dia gitu ya. Kalau KKGI jarang libur ya teman-teman ya. Tahun 2019 libur nih, mungkin karena itu ya Covid ya. Cuman kecil-kecil, cuman bagian terus gitu teman-teman untuk KKGI. Istilahnya jarang absen lah gitu ya tiap tahunnya itu ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun 2015 nih dia berhenti juga. 16, 17, 18, 19 berhenti. Tapi kesininya semenjak tahun 2020, 21, 22, 23, 24 dia terus bagian dividen ya. Tahun 2021 aja 2 kali 25 ya. Cuma tahun 2020 sama tahun 2018 berhenti tahun 2019 karena tahun 2018-nya bagian cuma 2 perak kan, berarti ini ada penurunan. Tapi setelah tahun 2020 dia ada peningkatan terus ya. Dari 5 perak ke 20, 20, 25, nah sekarang 50, bahkan semakin besar gitu kan. Sekarang ditambah lagi 15 perak, jadi sekarang 65 perak untuk tahun ini aja. Nah, siapa tahu nanti pas ada kerjasama ini semakin gede juga gitu dividen untuk pengejar dividen ya luar biasa. Kalau orang-orang yang suka ngitung sama dividen bisa aja 50 tambah 15 dikaliin 10 aja, itu adalah harga wajarnya gitu kan. Nah, kita coba cek hitung deh ya. Nah, kita ke TPMA dulu ya. Ini pernah stock split ya. Raing isu, pernah raing isu, pernah nambah modal si ini nih dividen. Nah, dividennya dia dari tahun 2014, 15, 16 dia kosong ya. 17, 18, 19, 20, 21 kosong ya. 22, 23, 24. Nah, ini 2023 dari mulai 2023 bagus nih, 60 sama 30 gitu ya. 60, 30 berarti sekitar 90-an ya. Nah, tahun 2020 45 ya. Nah, ini kita cek deh untuk statistiknya berapa. Nah, ini bagian dividennya itu 75 perak baru dibagiin 45 perak. Berarti masih ada sisanya ya. Sekitar 30-an ya. Sekitar 30 perak lagi belum dibagiin ya. Nah, jadi si KKGI nambahin 15 perak. Nah, ini si TPMA ini belum dibagiin sekitar 30 perakan gitu ya. Nah, kapan dibagiinnya gini belum ada pemberitahuan di sini teman-teman ya. Tapi yang pasti dibagiin lah teman-teman itu ya, pasti dibagiin. Tahun 2023 2 kali ya, 60 30 tuh kan tahun 2023. Nah, tahun 2024 baru 45 perak, berarti masih ada 30 perak lagi yang belum dibagiin gitu kan. Harusnya tahun ini habis nih. Mau dibagiinnya tahun 2025 lagi gitu ya. Jangan sisa yang seperti yang ini, jangan-jangan gitu kan. Nah, kita lihat untuk statistiknya teman-teman ya. Nah, kalau dari lihat statistiknya emang pendapatannya luar biasa ya, semakin meningkat setiap tahunnya ya. Untuk KKGI coba lihat pendapatannya. Ya semakin meningkat juga sama teman-teman ya. Jadi ini untuk pendapatannya si KKGI ataupun TPMA ini semakin meningkat, bagus teman-teman. Jadi mungkin berdasarkan berita juga bahwa stok batu bara juga luar biasa ya untuk tahun ini, itu udah tercukupi ya, surplus malahan gitu ya. Nah teman-teman, kedepannya bagaimana ya? Kedepannya ini paling istilahnya bagi teman-teman yang suka dengan dividen ini berita baik gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang suka gennya ya bisa dilihat di sini teman-teman ya. Kita lihat KKGI dulu ya. KKGI itu standarnya dia itu selama berapa tahun nih? Tahun 2022 aja dia cenderung seperti gunung lembah bukit gitu ya. Tahun 2022 dia berada di 700, tahun 2023 berada di 569, dan tahun ini berada di angka 600-an gitu ya. Nah, ini mungkin daya gedornya nanti mungkin dari labanya bisa dihitung untuk
istilahnya harga wajarnya berapa gitu. Cuma kalau untuk KGGI ya, pengalaman saya di KGGI, saya sering belinya sekarang udah di sekitar 350, 400, mungkin itu 400 atau enggak 399, agak agak tebal dikit gitu ya. Nah, mungkin area-area sekitar 400-an mungkin ini bisa menjadi teman-teman nanti ketika lihat penurunan bisa diawasin gitu ya. Karena itu cenderungnya di situ teman-teman ya. Mungkin di bulan-bulan Februari, Januari, Februari gitu kan, Maret itu kan, itu mulai di bawah gitu kan. Sama tuh Februari, Maret juga mulai di bawah gitu kan. Jadi sekarang lagi penurunan dulu. Jadi kalau ngambil sekarang ya cenderung teman-teman nanti ke depannya hanya menunggu untuk gennya aja lumayan gitu kan. Contohnya kalau gennya berapa di sekarang, berapa persen. Nah, kita hitung dari sini aja teman-teman nih. Tahun kemarin kan 83 dibagiin EPS-nya itu dibagiin 50 perak ya, 50 perak. Kita coba hitung berapa persen ya. Mana nggak keluar. Sekitar 62% ya. Nah, kita hitung aja teman-teman. Ini kasar, ini sebagai kasar aja, hitungan kasar ya teman-teman ya. Jangan disamain, soalnya kalau dividen itu nanti berdasarkan RUPS teman-teman ya. Nah, ini TTM-nya aja, kita lihat dari TTM-nya aja ya, perkiraan aja ini 113 dikali 113 ya. Nah, ini 113 kali 62% teman-teman ya. 113 dikali 62%. Nah, perkiraan sekitar 70-an teman-teman ya. Yang sekarang aja kan 65, jadi kalau untuk 70 mungkin bisa masuk akal gitu untuk KGGI ya. Jadi sekarang kalau yang suka ngitung kali 10 ya, sekarang harga wajarnya 700 berarti kan. Harga wajar itu di 700 teman-teman ya, bisa nyampe ke 700 gitu untuk tahun depan itu ya. Nah, untuk TPMA kita lihat untuk EPS-nya berapa. Ini kan 86 teman, 86 dikali dibagi dulu ya, sekitar 75 86 ya. 7586. Ini baru perkiraan aja teman-teman ya. Sekitar 87% ya. Nah, tinggal hitung aja. Sekarang TTM-nya berapa? 104 dikali 87%. 104 dikali, tadi berapa? 87% ya. Nah, sekitar 90 teman-teman. Untuk tahun depan perkiraannya 90, dan untuk harga wajarnya dikali 10 gitu. Kalau yang suka dividen kan begitu teman-teman ya. Kali aja 90 kali sekitar 900-an gitu ya. Jadi untuk TPMA, mana TPA? Untuk KKGI ya standarnya di angka 700-an TPMA. Mana? Nah, TPMA itu sempat menyentuh ke 9955, berarti wajar ya kalau ke 900-an, wajar teman-teman. Untuk tahun ini aja sampai ke 800 aja gitu kan. Nah, ini kecenderungannya tetap aja setiap dia di harga tingginya pasti dikebawahin lagi kok teman-teman. Juga masih ada supportnya di 572 gitu kan. Nah, ini tahun 2024 April diangkat, itu tahun 2024 bulan Oktober ya. Kalau tahun 2023 Novembernya cenderung masih di harga sekitar 600-an ya. Karena mungkin bagian dividennya dan mungkin pendapatannya kurang mumpuni gitu kan. Ya. Nih, soalnya nih padahal net income-nya bagus ya. EPS-nya cuman cenderung meningkat teman-teman. Ini secara EPS juga meningkat dari 63 ke 86 ke 101 sekarang itu untuk perkiraannya. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bagus grow teman-teman, cenderung dia juga bagian dividen gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman untuk melihat cara pandang saya gitu kan, caranya seperti itu. Nah, teman-teman mungkin kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini TPMA sudah lama nggak dibahas nih, soalnya di sini nih istilahnya target kenaikan saya sudah tertembus tapi nggak ada yang ngasih tahu nih. Kita hapus dulu ya, sembari update aja. Nah, ini target penurunannya juga sudah kesentuh ya, belum
tembus ya. Nah, ini ada target kenaikan di sini teman-teman ya. Nah, ini dalam posisi sebenarnya dalam posisi downtrend teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau TPMA ya, TPMA itu lebih baik nanti teman-teman tunggu aja di area sini teman, di area 579 gitu ya. Karena kecenderungan bisa ke sana teman-teman. Kecenderungannya bisa ke sana. Ya. Ada nggak di sini? Nah, kita lihat di sini deh. Nah, udah deket nih. Kan area yang saya bikin kemarin waktu itu ya. Nah, di sini ada nggak area reg isu nih, reg isu berarti nambah modal teman-teman. Nah, ini untuk area sininya cenderung aman sih teman-teman ya. Cenderung aman, di sini aman. Oh, ada satu nih. Nah, bisa aja ke arah sini teman. Berdasarkan TA bisa ke arah ke 566 ya. Berdasarkan seekor hijau ya. Nah, ataupun nanti kalau turun ke bawahnya bisa ke angka. Nah, ada gap di sini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan gap ini bisa terlewati gitu ya, di 550 gitu ya. Nah, ini juga pernah menyentuh ke harga 483 ya, teman, langsung ditarik kan, artinya bisa turun ke sini ketika badannya ketiduran mungkin ya. Kalau langsung dikembaliin lagi ke realnya gitu kan. Karena kalau ketiduran begitu teman-teman tuh bandarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa aja ke arah-arah yang saya gariskan ya, soalnya yang digoyang. Nah, yang ini aja sudah ketembus ya. Ini juga dalam posisi downtrend walaupun ada kenaikan seperti kenaikan yang sementara ya, teman-teman. Walaupun sini ada garis kenaikan di yang 42, saya cenderung lebih baik ini ke bawahin lagi karena kecenderungannya seperti itu, teman-teman ya. Ketika dia diangkat ke bawahin lagi. Diangkat ke bawahin lagi ya. Jadi dia punya batas. Kalau ada dividen kadang-kadang punya batas, teman-teman ya. Punya batas kenaikan model KKGI gitu kan. Perhatikan aja KKGI ini. KKGI itu seperti yang punya batas kenaikannya. Maka di situ-situ aja nanti. Jadi teman-teman kalau pingin KKGI, kalau hanya untuk dividennya ya ngambil di mana aja gitu. Tapi teman-teman kalau pingin KKGI gainnya, nah teman-teman bisa teman-teman bisa ukur bisa ke arah sekitar 398 atau enggak 400 ya. Mudah-mudahan dikasih ke 400. Kalau ke bawah terlalu bawah, jangan terlalu bawah lah, 332 mungkin teman-teman nanti bisa ketinggalan itu. Mungkin nanti bulan-bulan apa nih? Bulan-bulan Januari, Februari itu sudah mulai dia lebih turun lagi ke dalam gitu kan. Juga Maret tuh sudah mulai. Jadi antara Februari, Maret, April itu sudah mulai dia ada di bawah. Nah, nanti dia up lagi sekitar Juni teman-teman ya. Ini dia upnya kapan nih? Sekitar Mei Juni kan ya. Jadi teman-teman Februari itu mudah-mudahan sini bisa ke bawah gitu antara Februari ini. Apalagi kalau lihat dari KKGI ya. Sembari update deh teman-teman ya. Nah, KKGI target kenaikan saya ini udah terakhir dibahas tanggal 6 Desember ini teman-teman ya. Ya. Kenaikannya, perhatikan teman, kenaikannya sudah ketembus ya. Nah, ini juga penurunannya, perhatikan penurunan area penurunan di 504 ya. Ini juga banyak penurunan teman-teman. Ini adalah gap, ini juga gap nih. Nah, ini gap juga, seekor merah juga ya, gap juga. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada per hari ini aja, tanda-tanda kenaikannya sudah ada di sini. Oh ya teman-teman, kita pindahin ya, ini kan sama nih teman-teman nih. Kita pindahin ke sini ya. Biar lebih dekat aja, tapi kan sama gitu kan. Nah, ini ada target kenaikannya 534, 559. Nah, target saya cuma di 635 aja nanti ya. Setelah ada penurunan, walaupun sekarang lagi uptrend, saya pikir sih sebenarnya lagi menuju ke bawah. Kenapa? Perhatikan bandar lokal sudah ngejual ya. Bandar foreign juga semenjak di sini pengambilan naik kesempatan sedikit langsung jual lagi ya. Jadi kesempatan ke bawahnya ada ini teman-teman untuk KKGI. Makanya kalau yang tahu dengan KKGI mungkin dia akan nunggu di area bawah gitu kan. Saya itu ada target penurunan di angka 399 sama 331 ya. Kalau teman-teman ya bisa diperoleh di harga tengah aja di sini 350 udah bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dibagi di antara tengah-tengah ini ya. Karena sekitar bulan Februari Maret itu dia sudah mulai ke bawah ya. Nah, seperti itu teman-teman, itu pandangan saya ya. Pandangan saya berdasarkan mungkin kalau teman-teman pemburu dividen ya ini sangat kesempatan baik ya. Cuma teman-teman kalau pemburu istilahnya gennya aja pasti cenderung sekarang lagi menunggu kejatuhannya ke level untuk KKGI bisa ke level
sekitar 400 atau enggak 300 tebal ya, 35, 36 gitu kan. Untuk TPMA Nah, untuk TPMA bisa ke arah sekitar 500-an ya. Ya, sekitar 500 tebal gitu ya, 550, 560 yang mungkin bisa tunggu di situ gitu ya. Tinggal setengah sedikit lagi antara bulan Januari, Februari, Maret lah teman-teman di situ ya. Mungkin teman-teman antara bulan-bulan itu Februari, Maret ya mungkin bisa teman-teman nanti buat sesi so, karena kenaikannya itu ketika menjelang dividen itu sekitar bulan Junian ya. Wah, seperti itu teman-teman ya, itu pendapat saya ya. Silakan teman-teman mungkin kalau yang suka hitung-hitungan ya mungkin seperti itu teman-teman, itu berdasarkan hitungan kasar saya ya. Kalau saya kan menghitung harga wajar bukan berdasarkan dividen kali 10 gitu kan, hanya menghitung berdasarkan PE rasio sama PBP gitu ya. Mungkin kalau ada waktu kita hitungin deh untuk harga wajar TPMA sama KKGI ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Ini bukan ajakan menjual atau membeli, ini hanya pembelajaran kita sama-sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya ilmu yang lebih, silakan untuk berkomentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, segitu aja, ciao ya.